Setelah para KPM yang memiliki daya listrik sebesar 2.200 PA itu menyebabkan KPM tersebut tidak lagi mendapatkan PKH maupun BPNT. Ada lagi yang ini juga menyebabkan tidak cairnya PKH dan BPNT-nya atau itu dihapus. Apa itu? Apakah ini menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari para KPM yang berulang kali melakukan pengecekan tetapi tidak juga cair PKH maupun BPNT-nya? Untuk lebih jelasnya saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang lagi melaksanakan aktivitas. Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. PKH itu sudah cair untuk alokasi Mei Juni, begitu juga dengan BPNT. Tetapi pada saat itu ada KPM yang mengalami kekecewaan, melakukan pengecekan berulang-ulang, tetapi saldo PKH maupun BPNT-nya itu tidak juga ada alias saldonya masih nol. Melakukan pengecekan berulang-ulang, tetapi hasilnya juga seperti itu. Mencoba mencari jawaban kenapa itu bisa terjadi, apa penyebabnya, tetapi belum juga mendapatkan jawaban yang pasti. Tidak diketahui apa alasan yang sebenarnya. Harapan mungkin saat itu para KPM tersebut berharap itu akan cair di periode susulan untuk PKH alokasi Mei Juni dan juga BPNT alokasi Mei Juni. Harapan tinggal harapan. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu, harapan tersebut tidak juga terkabul. Nah, saat ini sudah saya sampaikan salah satu penyebab terbaru kenapa PKH dan BPNT itu tidak cair dan itu sudah dihapus oleh Kementerian Sosial, yaitu KPM yang terdeteksi memiliki daya listrik sebesar 2.200 volt ampere, yang mana itu dikategorikan para masyarakat tergolong keluarga mampu. Nah, hal tersebut memang itu sudah terjadi dan KPM yang pada saat ini bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi, itu akhirnya bisa mendapatkan jawaban. Itu hanya bisa diketahui melalui aplikasi SysNG yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, yaitu akun supervisor. Nah, di situ terteralah penyebabnya, tetapi itu masih bisa dilakukan penyanggahan jika memang itu tidak benar, karena kemungkinan juga para KPM tersebut tidak memiliki atau memakai daya listrik sebesar 2.200, tetapi terdeteksi namanya dipakai oleh orang lain, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Nah, saat ini ada lagi penyebab terbaru yang mana ini bisa menjadi sebuah jawaban dari KPM tentang kenapa tidak cair PKH maupun BPNT-nya. Apa itu penyebabnya dan apakah masih ada harapan tidak untuk cair kembali? Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih lengkap, informasinya lebih jelas, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. KPM, PKH, dan BPNT itu sebagian besar itu sudah tersenyum lega, tersenyum bahagia. Akhirnya penantian akan pencairan itu sudah direalisasikan oleh Kementerian Sosial untuk seluruh himbara. Bank BSI, Bank BRI, Bank BNI, dan juga Bank Mandiri, dan ini juga sudah terpantau cair merata untuk seluruh klaster. Tetapi saat ini masih ada KPM yang berharap untuk ada pencairan susulan alokasi Mei dan Juni, karena pada kemarin itu tidak juga cair, dilakukan pengecekan secara berulang-ulang, saldonya masih juga nol. Nah, satu persatu permasalahan para KPM itu sudah terjawab dan dilakukan pengecekan di aplikasi SysNG. Diketahui penyebabnya, salah satunya peraturan terbaru saat ini, yaitu
memiliki daya listrik sebesar 2.200 volt ampere, yang mana itu dikategorikan sebagai keluarga mampu. Nah, pastinya saat ini para KPM itu juga bingung, sementara daya listrik yang dipakai di rumah tidak sebesar itu. Nah, pastinya itu kenapa bisa muncul di aplikasi, kenapa itu terdeteksi, karena itu memang saat ini sudah disinkronkan oleh Kementerian Sosial para penerima bantuan sosial ke PT PLN. Manakah KPM yang ada atau memiliki ataupun terdeteksi memiliki daya listrik sebesar 2.200. Nah, saat ini pastinya itu membuat para KPM bingung. Kami tidak memakai daya listrik sebesar itu. Nah, untuk itu para KPM bisa melakukan konfirmasi ke PT PLN apakah ada tidak terdeteksi nama KPM tersebut memakai daya listrik 2.200 volt ampere. Pastinya itu ada datanya di PT PLN. Hal ini sebenarnya diketahui setelah menindaklanjuti dari pengaduan-pengaduan para KPM kenapa tidak cair PKH maupun BPNT-nya. Setelah dilakukan pengecekan di aplikasi Sysenji, itu terteralah alasan-alasannya, tetapi itu masih ada masa sanggah, masih ada penyanggahan yang bisa dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan melakukan verifikasi kebenarannya dan melakukan konfirmasi kepada KPM. Dan jika memang tidak benar yang dipakainya, tetapi ada data di PT PLN itu, Dinas Sosial Kabupaten Kota bisa melakukan penyanggahan. Ya, saat ini juga para KPM juga bingung. Kami tidak ada memakai daya listrik sebesar 2.200 ataupun kategori-kategori sebelumnya yang tidak diperbolehkan sebagai penerima bantuan sosial. Kenapa tidak juga cair? Nah, menindaklanjuti pengaduan-pengaduan KPM seperti itu, dilakukan kembali pengecekan di aplikasi Sysenji. Kenapa tidak cair PKH maupun BPNT-nya alokasi Mei Juni? Terlihatlah permasalahannya, terlihatlah alasan kenapa itu tidak cair dan itu dihentikan atau dihapus bantuan PKH dan juga BPNT-nya. Ternyata saat ini para KPM yang memiliki anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu yang mendapatkan bantuan YAPI itu tidak diperbolehkan lagi mendapatkan PKH maupun BPNT. Jika mendapatkan PKH dan BPNT, anak yatim tersebut mendapatkan bantuan YAPI, PKH maupun BPNT-nya itu dihentikan atau dihapus Kementerian Sosial, yang diberikan adalah bantuan YAPI-nya. Ya, jadi para KPM yang bingung, yang bertanya-tanya, yang selama hari ini lancar bantuan PKH maupun BPNT-nya, kenapa tidak cair, tetapi mengetahui pastinya bahwasanya anak di KK tersebut mendapatkan bantuan YAPI, itulah penyebabnya kenapa itu tidak cair. Nah, kebijakan itu sudah mulai berlaku di periode Mei-Juni yang pastinya itu membuat para KPM bingung, sementara pada periode-periode sebelumnya itu tidak ada masalah, mendapatkan PKH, mendapatkan BPNT, dan juga mendapatkan bantuan YAPI itu lancar-lancar saja. Tetapi pada saat ini Kementerian Sosial sudah membuat kebijakan bahwasanya untuk yang namanya para KPM yang mendapatkan PKH maupun BPNT, jika mendapatkan bantuan YAPI, hanya bantuan YAPI yang diberikan, sementara bantuan PKH dan BPNT-nya itu dihapus atau dihentikan oleh Kementerian Sosial. Jadi kesimpulannya yang saya sampaikan pada konten saya pada saat ini, ada penyebab terbaru kenapa PKH dan BPNT KPM itu tidak cair, karena memang itu sudah dihentikan karena di KK tersebut ada yang mendapatkan bantuan YAPI dan itu tidak diperbolehkan lagi untuk mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT, dan yang dipilih adalah bantuan YAPI-nya, dan ini sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan itu dimulai dari periode Mei dan Juni. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, jadi para KPM itu mengetahui penyebab-penyebab terbaru kenapa bantuan PKH maupun BPNT-nya itu tidak cair, karena memang sudah dihapus oleh Kementerian Sosial. Pertama yaitu yang memiliki daya listrik 2.200 dan juga yang mendapatkan bantuan YAPI.
Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi dan para KPM bisa mengetahui dan memahami terkait dengan kebijakan-kebijakan terbaru di tahun 2024 ini, khususnya untuk pencairan periode Mei dan Juni. Dan untuk permasalahan-permasalahan tersebut hanya bisa dilakukan pengecekannya di aplikasi Supervisor SysNG maupun di aplikasi pendamping. Ya, para pemirsa, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi yang akurat lainnya. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.